Aku jadi lupa nama antum. Udah saking lamanya nggak ketemu. Terus ya itu jadi dia itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati kayaknya. Kalau mati pakai yang ngomongin apa tadi ya? Kalau TOI itu memang karena dia Biro Ta'aruf Online Indonesia, makanya nanti modelnya kayak apa ya? Kita itu punya beli voucher, beli voucher ini. Jadi kayak beli, misal ngisi gitu ya. Jadi setiap kali kita ngebuka di seseorang, itu biasanya ada biayanya gitu. Makanya kan karena memang nggak bisa semua kan kayak gitu. Jadi memang sekali proses itu ada biayanya karena memang ujroh ya si ininya si apa namanya apa sih namanya pendampingnya itu benar pendampingnya itu bakal diujroh. Makanya kalau antum cuman apa namanya mau sharing, mending sama aku sama teman-teman itu masih bisa karena kan ya nggak berbayar maksudnya kayak gitu. Jadi emang mau belajar aja. Tapi kalau emang antum udah serius mau nikah, antum bisa pakai jasanya Mas Ansori. Tapi pun kalau enggak masalah. Misal antum mau pakai ustadz siapa gitu, itu boleh gitu. Apalagi tadi kan pertanyaan antum kalau antum udah punya orang apa namanya kenalan itu perlu ta'aruf atau enggak. Sebenarnya kalau dia sama-sama tahu dia tahu antum tahu dia udah ngerasa serak, nggak perlu ta'aruf sebenarnya, langsung hebat aja kalau memang udah posisi ready untuk nikah juga sama ya gitu. Tapi kalau ternyata dia belum tahu antum atau antum ternyata mau cross check sesuatu terkait dia, baru ta'aruf dulu gitu. Jadi udah pas kayak di atas temannya gitu ya. Apa nih? Gini. Nah nanti gini bener? Iya benar. Oh ya terus. Kanan seperti ini. Lalu selanjutnya ketika ada kata-kata harimau, persiapan menangkap. Kalau yang berhasil menangkap berarti berhasil. Kalau yang menghindar ya berhasil ya. Oke. Nggak ada yang gagal ya? Coba ya. Baik banget ya. Harimau. Ya. Iya. Oke. Sudah? Langsung banget nih. Sudah paham? Itu apa ya? Harimau. Siap. Okay. Harimau. Sudah? Oke. Pada suatu hari mau tiba. Oh belum ya? Belum. Oh belum. Mau tiba. Lalu ada seseorang yang mau pergi bernama Hariman. Dia pergi ke lalu Ngapain? Hariman itu melihat sesuatu. Sepertinya kata aku ini ngeri di hutannya ada harimau. Ternyata di sana ada harimin. Lalu harimin itu ya Allah. Ngagetin saja gitu kan. Lalu Hariman itu kaget di belakangnya ada harimau. Wait, Siapa yang berhasil menangkap? Aku berhasil menghindar. Oke, angkat. Oke, ada ya. Bukan enggak dihukum, aman-aman. Cuma ini tahu aja siapa yang berhasil menangkap. Ada. Oke, sampai ada. Ya enggak. Sekali lagi. Lalu ternyata saking kagetnya persiapan dunia. Lalu Hariman lagi jalan dan diterkam Harimin dari dalam. Rekam dari dalam tuh gimana? Lalu di berjalan lagi, di sampingnya ada harimau. Berhasil dijawab yang berhasil menangkap. Oke, ya saya apresiasi. Ya Allah. Masya Allah. Udah nih. Masya Allah, kita lanjutkan. Boleh. Bukan SBI-nya ya, sudah selesai. Oh, SBI-nya udah selesai. Persiapan. Ya Allah. Ya,
Selanjutnya, karena pas ini ya sudah duduk rapi, coba dipegang pundak temannya kanan, ya, dan ikuti saya. Hai sahabatku. Hei sahabatku, Apa kamu sudah siap? apa kamu udah siap? Hari ini untuk kajian. Untuk kajian? Oke, kanannya. Oke, udah. Oke, jangan diikuti. Sudah siap? Sudah siap. Semoga hari ini dapat banyak ilmu. dapat banyak ilmu. Amin. Banyak insight menarik. Dapat banyak insight menarik. Amin. Amin. Oke, amin ya, sudah selesai. Oh, udah. Selanjutnya kita saya minta tolong ditampilin pertanyaannya. Cek. Siap. Cek 1 2. Cek. Oke. Oh, maaf ya. Oke. Boleh ditampilin materinya, Ting? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya suaranya nyaman dengar? Aman ya? Aman ya? Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Setelah 2 pekan kemarin, bener ya 2 pekan? Atau seminggu ya?
hampir 2 pekan, 10-an ya. 10-an hari kemarin kita ketemu di masjid ini. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama, di Masjid Bea Cukai Baitut Taqwa. Nah, pada hari ini untuk kajian pekanan series yang kedua, yaitu Syawal tak lagi sama. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Teman-teman, sebelumnya kita ngebahas Ramadan tak lagi sama ya. Ya, alhamdulillahnya di kita udah selesai di pekan yang pertama atau di kajian pekanan yang pertama, dan selanjutnya kita akan ngebahas terkait Syawal tak lagi sama. Kalau teman-teman ikut di kajian kita yang sebelumnya, kira-kira kenapa Ramadan terasa berbeda ketika kita udah dewasa dan sebelumnya kita masih anak-anak? Kira-kira bedanya apa? Kenapa? Tanggung jawabnya berbeda. Nah, kalau Syawal yang teman-teman ingat itu ngapain biasanya? Selain makan nastar, selain kembali menggendut ya setelah puasa, apalagi teman-teman? Yang teman-teman ingat ketika Syawal, momen-momen terbaik yang teman-teman ingat apa? Angpau, dapat duit. Ada lagi nggak? Ada yang masih yang sampai sekarang masih dapat ada? Oh ada. Kok enak sih? Kok enak banget. Aku semenjak SMA kayaknya udah nggak pernah dapat lagi ya. SMP udah kayaknya nggak pernah dapat lagi gitu. SMP dapat sih kayaknya. SMP masih dapat. SMA udah dianggap orang dewasa ya. Jadi nggak dikasih lagi, itu nggak enak. Terus apalagi yang berubah ketika kita udah nggak kecil lagi? Kira-kira apa? Apa? Kalau kemarin dikasih sangu, dikasih uang saku, sekarang ngasih uang saku. Belum pada fase. Oh, belum. Enak banget ya. Yang cowok udah ngerasain ngasih uang saku nggak? Belum juga. Enak banget. Ini masih fase transisi ya. Makanya belum ngerasain dianggap om-om gitu. Belum ya? Atau dianggap tante-tante gitu buat diminta. Tante-tante. Masih dianggap kakak, dipanggilnya masih mbak. Kalau mas-masnya masih dipanggil mas. Ya, sekarang aku udah tidak cocok lagi dipanggil emas, teman-teman. Jadi beberapa kali aku udah dipanggil bapak atau om ya sekarang. Jadi makanya udah tidak bisa lepas dari kewajiban memberikan uang saku, misal kayak gitu. Siap. Teman-teman, hari ini insya Allah kita akan ngebahas terkait Syawal tak lagi sama. Dan pertanyaannya adalah mengapa Syawal terasa berbeda saat sudah dewasa? Nah, ini ya. Jadi pertanyaan tadi, apa bedanya ketika kita masih anak-anak dan ketika kita udah dewasa? Tadi kita udah bahas juga. Yang ketika kita masih anak-anak, tadi apa? Dapat uang saku. Kalau udah dewasa, udah nggak dapat lagi. Terus, apa lagi? Dibeliin baju lebaran kalau masih anak-anak. Kalau udah dewasa masih dibeliin nggak sih? Oh masih? Oh beli sendiri. Udah yang udah harus beli sendiri ada nggak? Angkat tangan deh. Oh masih? Oh bersatu. Teman-teman yang lain masih dibeliin orang tuanya? Masya Allah. Oh nggak beli mas? Waduh kasihan mas Tio. Ya nggak apa-apa mas. Ya oke, semangat ya meskipun nggak beli. Aman. Siap. Teman-teman, itu kira-kira bedanya ya. Ketika kita masih anak-anak kita yang dijadikan objek kebahagiaannya, tapi ketika kita udah dewasa, kita berubah menjadi subjek pemberi kebahagiaan. Itu bedanya. Sebelumnya aku boleh minta tolong teman-teman cowoknya majuan supaya nanti kalau ada teman-teman cowok yang di luar bisa langsung gabung di bagian belakang. Siap. Kita masuk ke materi kita. Syawal tak lagi menjadi kepulangan yang indah, tapi ruang untuk kehilangan yang menyakitkan. Apa yang berbeda ketika kita udah dewasa, teman-teman? Apalagi teman-teman rata-rata tadi di rumah atau pada punya rumah sendiri di sini atau ngekos? Yang pendatang deh, yang bakalan mudik boleh angkat tangan deh. 1, 2, 3, 4. Oh banyak. Cowoknya hampir semuanya bakalan mudik semua ya. Terus mudik tuh ke rumah sendiri atau ke rumah nenek, maksudnya kayak gitu. Ke rumah nenek. Kalau rumah sendirinya ada di Malang gitu. Atau enggak juga, enggak tahu. Kok enggak tahu sih Mas? Kenapa? Oh, enggak mudik. Kirain kok enggak tahu. Nah, terus selama ini tinggal di mana? Iya, oke. Baik. Nah, teman-teman, pada sebagian orang, kalau teman-teman udah pernah ngelihat iklan mudik nggak sih? Pernah lihat ini nggak? Kemarin tuh sempat masuk ke FYP gue ya. Dia itu dapat video call dari bapaknya. Tahu nggak? Video call bapaknya lagi nyiapin menu makanan kayak gitu. Nah ternyata nih itu bukan video call.
itu ternyata video rekaman bapaknya dulu, karena bapaknya udah nggak ada. Jadi ketika masih kecil, reuni keluarga itu terasa menyenangkan sekali, harmonis. Tapi ketika kita udah dewasa, yang mulai berkurang adalah orang-orang yang difoto itu. Atau yang difoto itu udah mulai berganti. Yang tadinya tua-tua berubah menjadi yang muda-muda. Karena yang tua-tua udah meninggal, udah digantikan dengan anak-anak muda yang udah semakin tua, tapi sekarang udah punya anak-anak bayi, biasanya kayak gitu. Bener ya? Jadi teman-teman, insya Allah kita akan ngebahas terkait ini. Ada 3 case yang akan kita bahas, dan aku berharap ini juga bisa didapetin manfaatnya buat teman-teman. Dan ini biasanya dirasain ketika seseorang itu udah masuk ke fase kuliah. Teman-teman tahu nggak kalau remaja itu berakhir di usia berapa? Remaja itu berakhir di usia berapa? Buat cowok-cowoknya, remaja sampai usia berapa, Mas? Sampai kapan sih teman-teman itu bisa dianggap remaja? 23, siap. 23 itu masih remaja, oke. Kalau buat cewek-cewek, 20, 25. Ada, 18. Bener ya, jawabannya adalah ternyata 18. Teman-teman, ternyata fase seseorang itu dianggap berakhir remajanya itu adalah ketika dia udah mencapai usia 18 tahun. Ketika dia udah 18 tahun ke atas, maka dia berubah fase yang tadinya dia adalah seorang remaja, maka dia berubah menjadi fase dewasa awal. Dan pada fase transisi ini biasanya nggak mudah. Karena apa? Karena coba kita lihat ini. Ini adalah kasus Bagus. Dulu Bagus itu adalah seorang anak yang berprestasi, di mana dia itu diapresiasi karena prestasi-prestasinya, dan juga dia ngerasa dihargai di rumahnya. Bagus tuh yang paling pinter ya, dia juara 1, misal dia sepak bola, meskipun harapan 3, dia tetap diapresiasi setiap prestasi yang dia lakuin. Nah, dan dia ngerasa berarti ketika berada di rumahnya sendiri. Tapi ini berubah ketika Bagus udah mulai kuliah. Ketika dia mulai kuliah, dia ngerasa ternyata dia biasa aja. Dia tidak secerdas teman-temannya yang sekarang yang ada di bangku kuliah. Ketika mungkin dia dulu bisa juara 1 di kota asalnya, tapi ketika dia udah masuk ke kuliah di tempat yang baru, di tempat dimana itu lebih gede lagi daripada kota asalnya, ternyata dia ya average lah, rata-rata, nggak menonjol. Maka dia tidak menonjol dibandingkan teman-teman yang lain. Dia nggak punya keunikan tertentu, IPK-nya ya biasa-biasa aja. Dia juga ikut UKM juga tidak menjadi ketua, misal seperti itu, menjadi orang-orang yang biasa-biasa aja. Maka ternyata dia yang biasa-biasa aja itu tidak dihargai pengorbanannya, dan juga dia ngerasa tidak berarti lagi. Orang tuanya udah nggak pernah ngemuji dia lagi. Orang tuanya tidak memandang dia sebagaimana orang tuanya memandang dia dulu, dengan penuh kebanggaan, dengan setiap prestasi yang itu mungkin kecil. Tapi ketika dia udah dewasa, ketika dia udah mulai kuliah, sehebat apapun dia berusaha impress orang tuanya nggak pernah ngerasa bangga, kayak nggak pernah puas terkait seluruh apa yang dilakukan oleh si Bagus ini. Nah, coba kita bedah. Nih ya. Maka ini teman-teman semuanya. Dulu Bagus tuh berprestasi, diapresiasi, dia kok rusak filenya? Bisa dibenerin nggak? Oke. Tapi nggak. Oke. Bentar. Oke, gini ya. Teman-teman, Syawal itu identik dengan apa? Mudik nggak sih? Ya kan? Setiap kali orang itu akhirnya masuk ke bulan Syawal, maka mereka akan pusing untuk mudik gitu. Dan yang mudik itu biasanya nggak cuma kita, tapi keluarga besar kita. Bener ya? Maka di situ reuni keluarga itu dulu ketika kita masih kecil, itu adalah menjadi momen yang hangat. Tapi ketika kita udah dewasa, reuni keluarga itu adalah tempat flexing. Reuni keluarga itu adalah untuk membuktikan bahwa aku lebih daripada sepupu-sepupuku yang lainnya. Atau aku lebih daripada saudara-saudaraku yang lainnya, bisa jadi kayak gitu. Dan di situ
Banyak banget kita bertemu tante, bertemu om, bertemu Pak D, bertemu Bude, bertemu nenek, bertemu kakek. Dan sebagian dari orang-orang itu pasti akan melihat cucunya yang ini, cucunya yang itu. Anaknya yang ini, anaknya yang itu. Ponakannya ini dan ponakan yang itu. Apa yang dilakukan orang biasanya ketika melihat ada banyak contoh seperti ini? Atau variabel seperti ini? Membandingkan. Ketika akhirnya ada satu sepupu yang menonjol, misal dia diterima di fakultas kedokteran misal, ternyata dia lulus dengan lulusan terbaik misal, pasti cucu-cucu yang belum lulus ditanyain gak sih? Udah sampai mana skripsinya gitu? Atau udah dapat kerja belum? Dan ketika ada satu yang keterima PNS misal, wah itu udah jadi, sebenarnya kita ikut seneng sih ya awalnya, paham gak sih, ketika sepupu kita akhirnya punya prestasi tertentu gitu. Tapi ketika bulan Syawal dan ketemu, dan akhirnya orang-orang itu mulai mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak pernah permasalahkan sebelumnya, sesuatu yang tadinya bukan masalah jadi masalah. Kamu kok nggak lulus-lulus sih? Kamu udah nyobain kerja, ngelamar kerja di mana aja? Coba lihat si ini gitu misal, dia udah keterima PNS. Apalagi kalau pulang udah nggak bawa motor lagi, paham maksudnya? Tapi udah berubah tunggangannya, udah berubah jadi apa ya? Jadi mobil, misal kayak gitu. Maka dia akan dilihat menjadi seseorang yang lebih sukses, seseorang yang lebih maju daripada kita semuanya, dan pasti secara otomatis kita akan dibandingkan, udah punya apa aja selama ini, udah dapat apa aja dalam kehidupanmu ini. Sesuatu yang sebelumnya ketika kita di kos kita nggak pernah ngerasa masalah. Tapi ketika kita ketemu sama keluarga kita jadi kita ngerasa itu adalah suatu masalah. Ketika ada yang baru nikah, orang-orang yang belum nikah pasti jadi sasarannya. Kamu kapan nyusul? Ketika yang udah punya anak, pasti orang-orang yang belum punya anak ditanyain kamu kapan punya anak. Ketika orang yang udah punya anak 2, orang yang punya anak 1 ditanyain kapan kamu mau nambah. Maka yang tadinya, teman-teman, sesuatu itu menjadi tidak masalah bagi kita, sekarang jadi masalah. Ketika reuni keluarga. Padahal kita nggak pernah ngerasain ini ketika kita dulu masih kecil. Ketika kita dulu masih kecil, kita taunya dikasih angpau, kita pergi kerja ke tempat lain. Mencari uang di tempat lain gitu ya, ke tetangga sebelah, tetangga sebelahnya lagi, tetangga sebelahnya lagi gitu, misal kayak gitu. Tapi sekarang, kalau bisa mending di rumah aja gitu, paham gak sih maksudnya? Karena kalau bareng ke tetangga sebelah, pasti ditanyain, udah apa, udah sejauh mana gitu. Udah kayak laporan penanggung-jawaban akhir tahun, tahu gak sih maksudnya? Kayak aku udah melakukan ini dan ini gitu. Terus habis itu udah seperti ini gitu. Tapi kalau ternyata itu belum cukup untuk membungkam mulut mereka, pasti akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menyakitkan hati buat kita. Maka dulu, mudik menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Tapi sekarang, mudik bisa jadi adalah hal yang paling kita hindari. Kalau kamu adalah bagus, bisa jadi ya, kamu ngerasa kayak gini, saat kita terlihat tidak cukup baik, semua perjuangan kita yang gak pernah tampak oleh mereka itu, yang kita ketemu ketika lebaran doang, which is itu cuma berapa hari doang ataupun berapa jam, tapi seluruh perjuangan kita selama setahun ke belakang tuh gak pernah dihitung sama mereka. Maka seakan-akan itu gak pernah ada. Seakan-akan seluruh tangisan kita di kamar kos, nahan lapar kita ketika kita diomongin, ditanyain masih punya uang, kita jawab punya. Ketika akhirnya kita ngecok nasi yang nggak ada nasinya, ya maksudnya terus habis itu kita berusaha makan yang itu aja, maksudnya itu mie ke-13 yang kita udah makan di minggu yang keberapa misalnya kayak gitu ya, itu udah kayak 1 bulan tuh makannya mie terus kayak gitu. Terus mungkin atau obat mah yang kita akhirnya konsumsi, puasa Senin Kamis yang kita lakukan secara rutin, bukan karena kita sesoleh itu teman-teman, ya karena memang nggak ada uang yang buat dimakan kayak gitu. Dan mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah kita udah sehebat apa. Apakah kita sehebat anak-anak mereka yang lain? Apakah pencapaian kita itu udah setinggi orang-orang yang ada di sekitar mereka mungkin? Dan andaikan kita udah punya pencapaian pun, apakah mereka akan fokus dengan pencapaian kita, teman-teman? Enggak. Dia akan ngelihat apa yang masih kurang dari diri kita. Maka teman-teman, di saat ini kita ngerasa gagal dalam hidup kita. Kita ngerasa gagal dalam karir, kita ngerasa gagal menjadi manusia. Dan itu terjadi setiap kali kita mudik.
Maka mudik yang dulu kita pikir itu adalah momen di mana kita saling memaafkan satu sama lain, itu jadi momen menambah dendam, tahu gak sih maksudnya? Kayak menambah list, saya nggak kok nih maksudnya, gitu ya. Iku sing apa namanya dulu nanyain aku gini, itu yang nunyain aku gini. Pernah nggak sih ada yang ngerasa kayak gitu? Saya nggak, tahu saya nggak sih? Lihat aja nanti maksudnya. Lihat aja nanti kalau aku udah sukses aku pamerin semuanya ke kalian semua, misal kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang awalnya kita pikir itu adalah momen di mana kita saling memaafkan satu sama lain, bisa jadi menjadi momen di mana kita mengingat hal-hal yang paling buruk dari orang-orang yang kita nggak pernah temui atau kita jarang temui sebelumnya. Terus gimana dong kalau seperti ini? Kita harus berbuat apa? Maka kalau kamu ada di posisi bagus, coba kita pelajarin ini. Sorry. Kenapa jadi begini ya? Oh ini, udah. Udah. Nah, teman-teman saat ini ada dalam fase transisi, di mana teman-teman itu belum diomongin, secara looks udah tua, nggak bercanda. Terus secara looks udah dewasa, ya, udah teman-teman udah terlihat dewasa, udah teman lebih tinggi daripada sebelumnya. Mungkin jenggot yang sebelumnya nggak ada sekarang udah mulai ada, kumis yang sebelumnya nggak pernah ada sekarang udah mulai ada, bulu kaki udah jadi lebat sekali, misal seperti itu ya teman-teman. Jadi kayak mbak-mbaknya juga udah semakin gede, udah terlihat semakin cantik, maka semakin matang. Maka teman-teman secara umur teman-teman udah masuk kepada fase dewasa. Tapi sayangnya bisa jadi secara mental kita masih berada dalam fase remaja. Pada fase tertentu kita nggak pingin orang itu cawe-cawe dalam kehidupan kita, tapi di fase tertentu juga kita masih bergantung kepada orang lain. Kita nggak pingin orang tua kita terlalu banyak bertanya, tapi kita nggak pingin juga orang tua kita ngelepas tanggung jawabnya terhadap kita. Ini adalah fase transisi namanya, dimana dia nggak mau dianggap dewasa sepenuhnya, tapi dia juga nggak mau dianggap anak kecil sepenuhnya. Jadi pengennya setengah-setengah, yang enak dari dewasa diambil, ya, yang enak dari remaja diambil gitu maksudnya. Aku pengen tetap dikasih uang tapi nggak boleh diatur, misal ya. Jadi ini pada fase ini nih kayak gitu. Nah. Maka teman-teman, ini biasanya nih secara fisik dia udah kelihatan tua sih, secara fisik dia udah kelihatan matang, tapi ternyata secara mentally itu belum. Terus apa yang terjadi nih? Maka nih kita tidak siap untuk menanggung tanggung jawab. Makanya ketika seseorang itu ditanyain terkait tanggung jawab, dia pasti ke-trigger banget. Karena dia pada fase dimana mentalnya belum stabil sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Tapi dia udah dituntut untuk ini, dituntut untuk itu, dituntut untuk ini dan itu, dan banyak lagi. Makanya akhirnya dalam fase yang seperti ini, orang-orang tuh cenderung banyak banget tersinggung. Kenapa sih orang tua aku harus tanya terkait ini? Kenapa sih ketika momen kumpul itu nggak bisa diem aja dan ya apa sih ngomongin apa, cuaca cerah kayak apa, misal kayak gitu ya. Ngomongin presiden kayak yang lebih apa, misal kayak gitu, ngomongin politik atau apa gitu. Daripada harus ngomongin fokus dengan kekuranganku apa. Bisa jadi seperti itu, teman-teman. Maka, kalau teman-teman berada dalam posisi ini, atau posisinya bagus ya, kita perlu lihat ini. Ada yang namanya toxic pressure, ada yang namanya legitimate accountability. Apa bedanya? Makanya coba kita lihat ini. Atau kita artikan dulu apa itu. Pertama kayak gini, ada yang namanya tekanan itu yang memang toksik, emang beracun, emang gak perlu ditanyain. Tapi ada orang-orang yang bertanya, itu pertanyaannya memang harus kita dengarkan. Maka gimana cara membedakannya? Kapan pertanyaan skripsimu kapan selesai itu menjadi toksik, dan kapan pertanyaan skripsimu kapan selesai itu menjadi patut untuk didengar? Kapan pertanyaan kamu udah ngelamar kerja di mana itu menjadi toksik, dan kapan pertanyaan kamu udah ngelamar kerja di mana itu patut didengar? Ini bedanya. Yang pertama, kapan saat itu tidak patut untuk didengar atau itu toksik adalah ketika disampaikan dengan cara emosional. Lihat tuh loh, si Bambang udah apa namanya, HP-nya udah iPhone 17 misal kayak gitu, iPhone 17, dia udah dapat Nmax misal kayak gitu, dia udah nikahin anaknya Pak Kades misal seperti itu, dia udah jadi ASN sekarang, gajinya 7 juta per bulan, dia udah bisa ngasih orang tuanya, bahkan rencana umroh tahun depan misal kayak gitu. Ketika kata-kata ini diungkapkan dengan cara emosional yang gak baik, maka itu adalah sesuatu yang gak perlu teman-teman dengar. Itu adalah sesuatu ya udah,
cukup apa ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri misal seperti itu. Atau yang kedua, dia fasenya membandingkan ya seperti tadi, sama disampaikan dengan untuk mengukur kamu gajinya berapa emang, kamu nggak lihat gajinya ini 7 juta misal seperti itu. Dan membanding-bandingkan ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan, bukan untuk mengevaluasi teman-teman udah sejauh mana. Maka ketika di sini ya, dan tidak ada analisis kondisinya, kita dipukul rata semuanya. Kita nggak ngelihat bahwa Bambang itu disupport sama orang tuanya, sedangkan Bagus bisa jadi orang tuanya nggak pernah peduli sama apa yang udah dia lakuin. Maka tidak ada analisis kondisi di ketika akhirnya bertanya seperti itu, dan juga tidak ada solusi. Orang tuanya cuma menuntut aja atau menuntut aja. Dan orang tua di sini bisa berupa banyak ya, bisa jadi om, bisa jadi tante, bisa jadi bude, bisa jadi pak de, bisa jadi nenek, kakek, adik, kakak, ipar, mertua ipar, ya pokoknya kayak gitulah pokoknya. Mertua ipar mah orang tua kita sendiri ya. Jadi orang tua ipar misal kayak gitu. Jadi ada saat-saat di mana pertanyaan-pertanyaan orang lain itu memang patut untuk kita dengar. Tapi ada saatnya tidak patut untuk kita dengar. Ya kayak tadi, ketika dia itu tujuannya hanya untuk ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lainnya. Nah, tapi pertanyaan yang sama bisa jadi patut untuk kita dengar ketika, teman-teman, yang pertama, dia berbasis fakta. Adik, udah ngelakuin apa aja selama ini? Udah sampai mana skripsinya? Udah sampai bab 4. Adik, kayaknya 6 bulan yang lalu ketika kamu pulang terakhir kali, kamu juga ngomong udah sampai bab 4. Apa bedanya sama yang bab 4 yang kemarin? Apakah bab 4 yang sekarang itu udah bab 4 penutupan atau kayak gimana? Paham gak maksudnya? Ketika ini based on data, ketika dia memang niat untuk akhirnya ngobrol sama kita, berarti dia sedang ngebuka diskusi. Maka dalam kondisi seperti ini, kita nggak boleh menutup telinga maksudnya. Kita memang harus jujur, mengatakan apa kendalanya. Buat teman-teman yang ngerasa skripsinya itu berat banget atau kuliahnya itu berat banget, maka saat inilah teman-teman boleh untuk menceritakan kendalanya apa. Aku nggak ngerti ya, aku tuh kalau sendirian ngerasa malas banget untuk buka ini gitu. Ngerasa tertekan banget ketika buka laptop dan untuk mikirin skripsi. Nah, di fase-fase inilah teman-teman itu bisa cerita akhirnya. Berbasis fakta ya, kalau dia tanyanya berbasis fakta kayak gitu. Yang kedua, sesuai dengan perannya, dia sebagai apa di sana. Kalau dia misal tetangga ya, ngapain tanya skripsi misalnya kayak gitu ya, sejauh apa misal kayak gitu. Tapi kalau misal ternyata dia adalah dosen pembimbing, udah tanya kepada kita, udah sampai sejauh mana skripsinya, itu bukan toksik. Paham maksudnya? Itu tugas dia gitu. Itu tugas dia untuk tanya gitu, udah sejauh mana gitu. Pun ketika orang tua kita akhirnya tanya, adik berapa tahun lagi untuk lulus? Karena bisa jadi, ya karena selama itu ya, bisa jadi orang tua kita yang menanggung kuliah kita. Bayangin kalau ternyata masih 3 tahun lagi, berarti orang tua kita itu memang harus mempersiapkan dana ya selama 3 tahun ke depan. Ya gak sih? Oleh karena itu memang pertanyaan-pertanyaan ini memang sesuai dengan peran mereka bertanya kepada kita. Maka ketika hal ini terjadi, jangan tersinggung. Dan ketika akhirnya teman-teman udah lulus, udah mengantongi ijazah pulang ke rumah, dan ditanyain sama orang tua, adik gak nyoba untuk daftar CPNS? Maka oh ya, kenapa ketika CPNS langsung langsung mati ya gitu. Cek. Oh, dari iya. Ternyata dari sini. Cek. Oh ya. Maaf ya CPNS. Enggak bertanda. Terus, nah, adik kenapa nggak daftar CPNS? Maka teman-teman jawabannya ya silakan jawab kayak gitu. Kalau teman-teman emang punya jawabannya, ya dalam artian kalau ternyata males, ya harus siap dengan konsekuensinya gitu. Kalau ternyata jawabnya males gitu. Tapi kalau ternyata jawabannya bukan males, ya jawab kayak gitu. Ibu, aku masih nunggu lowongan pekerjaan dari PT ini. Biasanya dia ngeluarin lowongan pekerjaan di setiap bulan ketiga, sedangkan CPNS bukanya di bulan kedua, misal seperti itu. Kenapa kok aku lebih mempertimbangkan yang ini daripada yang ini? Kita bisa ngasih argumentasi yang tepat kepada orang tua kita. Dan dia bertanya memang sebagai orang tua kita, paham gak sih maksudnya teman-teman? Dan orang tua tanya itu bukan karena ayo cepetan dapat duit supaya mengembalikan seluruh apa yang udah aku berikan kepada kamu. Enggak sih sebenarnya. Ya memang bertanya itu memang untuk melihat progres anaknya, untuk mengecek apakah anaknya itu sedang baik-baik saja atau enggak. Dan kalau memang ternyata anaknya itu lagi butuh bantuan, maka orang tua juga rela atau untuk melakukan sesuatu untuk ngebantu anaknya.
Maka ketika dalam fase seperti ini, jangan tersinggung ketika ditanyain, ketika nanti pulang, nanti mudik, terus teman-teman ditanyain, mau nyoba kerja di mana? Apalagi kalau ternyata selama ini orang tua masih menjadi donatur tetapnya teman-teman. Maka orang tua punya hak untuk bertanya teman-teman udah sejauh mana. Dan di sini dalam rangka untuk ini ya, diskusi maksudnya. Jadi kita nggak bisa lagi berdalih dalam ini mental health, please ya, jangan bahas masalah misalnya kayak gitu. Mama nggak pernah belajar terkait parenting, harus gimana caranya ngomong sama anak kayak misal kayak gitu. Nggak bisa kita ngomong kayak gitu maksudnya. Karena memang itu adalah hak mereka untuk bertanya terkait apa-apa yang udah dalam tanda kutip dihabiskan untuk kita. Makanya teman-teman di fase ini, nah yang apa namanya, kita itu perlu memilah mana yang perlu didengar dan mana yang tidak. Maka tidak semua orang yang bertanya kapan kamu nikah itu toksik. Dan tidak semua orang yang bertanya kapan kamu lulus itu patut didengar. Ada yang toksik, ada yang tidak, ada yang patut didengar, ada pun yang tidak. Maka masuk yang ketiga, proporsional dengan kemampuan. Dia bisa nguji teman-teman itu udah sejauh mana. Lulusan otomotif disuruh daftar pertanian, misal kayak gitu, ya itu nggak masuk akal. Tapi kalau ternyata lulusan otomotif disuruh daftar otomotif, ya itu masuk akal dong pertanyaannya. Misal nih, orang tua kan misal selalu kayak gini, Di kemarin jurusan apa? Ilmu komunikasi Bu, gitu. Oh iya, ini ada lowongan untuk apa namanya? Jadi announcer di mana, misal kayak gitu. Enggak sesuai passionku, misal kayak gitu. Ya, terus jangan tersinggung misal kalau ditanyain seperti itu maksudnya. Ketika orang tua akhirnya mengajukan lowongan-lowongan pekerjaan yang dikira itu masih sejalan dengan apa yang teman-teman lakukan selama ini, itu tuh sebenarnya effort mereka untuk ngebantu teman-teman. Jadi jangan ngerasa kayak aku tuh bisa sendiri, misal kayak gitu. Ibu nggak usah cawe-cawe deh. Ya, maksudnya yang tahu tentang aku itu ya aku sendiri gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau memang ternyata nggak sesuai passion, sampaikan aja dengan baik-baik gitu. Ibu, aku memang kuliah 4 tahun di ilmu komunikasi. Tapi ternyata setelah aku jalanin 2 tahun terakhir aku belajar terkait memasak, misal seperti itu. Jadi aku kayaknya mau fokus untuk jadi food vlogger aja. Atau aku mau jadi content creator terkait reviewer makanan. It's okay, nggak apa-apa. Tapi akhirnya sampaikan dengan baik sama ibu. Kasih tahu itu kayak gimana sih pekerjaannya, atau sampaikan sama bapak, itu pekerjaan apa sih food vlogger atau review makanan tuh kayak gimana. Teman-teman jelasin dengan baik. Jangan tiba-tiba akhirnya tersinggung setiap kali orang bertanya, itu jadi tersinggung. Sehingga akhirnya teman-teman selalu ngerasa kayak udah nggak usah pulang lah, nggak usah ketemu ibu, ditanyain mulu gitu, atau ditawarin mulu terkait pekerjaan. Maka yang keempat, memperbaiki bukan mempermalukan. Ketika ada seseorang yang bertanya untuk ngebantu teman-teman, itu artinya dia nggak toksik. Dia memang lagi benar-benar berusaha untuk mengeluarkan teman-teman dari kondisi yang nggak baik-baik saja menuju yang baik-baik saja. Maka jangan selalu sensitif terkait orang-orang yang akhirnya selalu bertanya kayak skripsimu udah sampai mana, udah ketemu dosbing atau belum, udah bimbingan atau belum, kamu udah kuliah atau belum, udah nempuh remedial yang kemarin ditempuh atau belum, misal kayak gitu, atau ada cicilan yang belum dibayar atau belum. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jangan semuanya buru-buru ditutup kupingnya maksudnya, atau buru-buru ngerasa tersinggung dan akhirnya ngerasa kayak orang tua itu terlalu banyak tuntutan. Maka teman-teman, ketika akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang toxic pressure, mana yang pertanyaan yang benar-benar perlu untuk ditanyakan, inilah yang membuat kita akhirnya enggan untuk pulang, enggan untuk bertemu dengan orang-orang rumah, karena kita enggan untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang udah kita lakuin selama ini. Maka kalau kamu udah menganggap dirimu sebagai orang yang dewasa, maka teman-teman tidak bisa berhenti pada fase transisi atau fase remaja sebelumnya malah. Teman-teman harus lolos menjadi seorang dewasa sepenuhnya, secara fisik, secara mental. Dan orang dewasa itu ketika ditanyain tanggung jawabnya, dia nggak marah. Dia bisa menjawab dengan baik. Kok belum dibayar sih cicilannya? Iya, gajianku masih tanggal 5, sekarang masih tanggal 1. Dia bisa menjawab dengan mantep. Bukan menjawab dengan kayak, ngapain sih kamu tanya-tanya? Gak ngebantu bayar juga? Gak seperti itu. Paham gak maksudnya? Maka teman-teman semuanya, ini penting banget buat teman-teman yang lagi dalam fase transisi. Untuk akhirnya mempersiapkan mental untuk bisa menanggung tanggung jawab. Karena ketika tidak lolos, dampaknya banyak. 1, bisa jadi dia gak lulus kuliah. Yang kedua, dia nggak mau ngelamar kerja. Kenapa? Karena dia beberapa kali gagal, akhirnya dia ngerasa kayak entar pasti gagal lagi. Masalahnya,
ketika dia nggak ngelamar kerja, dia itu dalam tanda kutip terus minta orang tuanya. Andaikan dia itu nggak minta orang tuanya, dalam tanda kutip tidak membebani orang tuanya, maka it's fine, terserah. Kamu mau ngapain, mau salto, mau terbang, mau kayang, kayak gimana, terserah. Tapi kalau ternyata kamu masih minta uang sama orang tua, minta makan sama orang tua, maka please, berusaha banget untuk tidak membebani mereka. Maka ketika akhirnya mereka menawarkan solusi-solusi tertentu, jawablah dengan argumentatif yang baik. Bukan argumentatif dengan berdasarkan kayak, ibu tuh nggak ngerti aku ya, itu tuh bukan passionku dan lain-lainnya. Nggak bisa dijawab seperti itu. Jawablah dengan sebagaimana orang dewasa menjawab. Kalau memang tidak suka, katakan tidak suka. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa. Kalau memang ada kendala, katakan kendalanya ada di mana. Sedangkan buat pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, udah senyumin aja. Tante tanya kapan nikah, senyumin aja. Kalau ternyata itu nggak penting, alihkan kemana kayak gitu. Tante kapan lagi misal, nggak ya, jangan. Malah rame nanti sama Pak D ya. Ya terus habis itu, nih maka, aku back dulu. Ada apa dengan kamu Kanva? Oh ini aman, next. Oke. Kalau dia toxic pressure, cukup didengar dan sabar aja teman-teman. Oke. Maka menghindar dengan sopan. Kalau tante tetap nggak bisa, nggak paham dengan senyuman kita, dan dia terus aja ngececar kita dengan pertanyaan yang sama, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, udah apa dia kebelet boker atau apa, misal ke belakang aja kayak gitu. Ya menghindar dengan cara yang elegan lah maksudnya. Paham nggak maksudnya? Atau teman-teman akhirnya dan juga tidak perlu untuk membalas mereka dengan sesuatu yang buruk, misal ngapain sih tanya-tanya juga, urusin anakmu sendiri gitu loh, kayak anakmu paling bener aja sekeluarga bisa. Jangan kayak begitu maksudnya, jangan kayak begitu ya teman-teman. Jawab aja dengan santai. Kalau nggak bisa jawab, menghindar aja kayak gitu, dan itu it's okay, it's fine gitu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman udah dewasa, udah tidak adu jotos lagi, itu udah nggak main di dewasa kayak gitu ya. Maka ketika teman-teman udah dewasa, menghindari orang dewasa yang toksik lainnya adalah cukup menghindar dengan sopan aja. Karena nggak setiap masalah itu harus dijawab dengan masalah yang lain lebih besar misalnya kayak gitu. Jadi nggak perlu seperti itu. Maka next, kalau ternyata dia adalah pertanyaan yang mempertanyakan tanggung jawab yang sah ya, misalnya kayak gitu, maka dengar dan berbenah. Kalau tadi kita akhirnya tidak bisa memberikan argumentatif seperti aku tadi bilang, skripsinya sekarang masih bab 4, 6 bulan yang lalu bab 4, 6 bulan yang lalunya lagi masih bab 4, kayak gitu. Nah maka, ya itu harus didengar berarti. Itu adalah evaluasi yang memang benar-benar harus kita benahi. Oke? Berikutnya nggak boleh bab 4 lagi. Kalaupun bab 4 berarti itu udah ada progresnya dibandingkan yang kemarin. Dapat dipahami ya teman-teman? Oke, siap. Maka ikhtiar dan tawakal. Lakukan yang terbaik dan sisanya serahkan kepada Allah. Itu kalau kamu berada pada kasus yang pertama. Kita masih punya 2 kasus yang selanjutnya ya. Dimana kasus yang pertama tadi adalah terkait orang-orang yang kehilangan penghargaan. Ketika dia akhirnya pulang, dia ngerasa tidak dihargai sama keluarganya, dia ngerasa dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupunya yang lain, atau dia ngerasa tidak disayang oleh orang tuanya sebagaimana orang tuanya sayang kepada anak-anaknya yang dalam tanda kutip bersinar atau berprestasi dibandingkan kita. Maka teman-teman bisa akhirnya pakai cara ini. Kalau itu toksik, abaikan, tapi kalau itu adalah pertanyaan untuk membangun kita, maka dengarkan dengan baik. Dapat poinnya ya? Kita masuk ke kasus yang kedua. Next. Bisa nggak? Oke. Beda kasus yang kedua adalah kasusnya Nina. Nina dulunya orang tuanya lengkap. Next. Nah, ketika dia pulang ke keluarganya, dia ngerasa hangat di sana. Karena orang tuanya baik, orang tuanya mencintai dia dengan baik, menunggu dia dengan baik, mengkhawatirkan dia dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan dia dengan cara yang baik. Maka dia ngerasa dicintai ketika berada di dalam keluarganya. Tapi sekarang, orang tuanya wafat. Maka, dia udah ngerasa sendiri ketika pulang kampung. Karena udah tidak ada lagi orang-orang yang bisa dia temui.
atau orang-orang yang mencintai dia, yang menunggu dia untuk pulang ke rumah. Maka dia ngerasa tidak dicintai. Dalam kondisi seperti ini, apa yang harus Nina lakukan? Maka kita bedah kasusnya, kehilangan cinta. Yang pertama, mudik. Itu tujuannya biasanya adalah bertemu dengan ortu. Dan itulah yang bikin mudik itu pada sebagian orang sangat spesial, karena itu adalah momen dimana kita akhirnya bisa ketemu lagi sama ortu yang bisa jadi kita tinggal selama 6 bulan atau selama 1 tahun. Apalagi buat teman-teman yang jauh dari Kalimantan, dari luar pulau, itu biasanya nggak sekaya itu untuk pulang setiap semester. Tapi harus benar-benar menyimpan momen-momen penting yang terbaik di tahun itu untuk pulang. Bahkan bisa jadi ketika lebaran nggak pulang, karena pulangnya nanti ketika kakak menikah, misal seperti itu. Atau ada sepupu jauh yang misal bancaan nggak sih? Ya kayak syukuran atau apa, misal seperti itu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya teman-teman, gimana rasanya kalau ternyata orang yang kita ingin temui itu udah nggak ada? Pasti dia ngerasa hampa. Buat apa pulang? Udah nggak ada ibu lagi. Buat apa pulang? Udah nggak ada bapak lagi yang ditemuin. Maka dalam kondisi seperti ini, saat orang yang kita cintai hilang, sebagian dari kita juga ikut hilang bersamanya. Teman-teman tahu nggak? Kalau ternyata ketika kita mencintai seseorang itu, kita menaruh sebagian dari dia itu di dalam hati kita. Maka kalau dia hilang, teman-teman, ada bagian dari hati kita yang ikut hilang bersamanya. Makanya kenapa sakit hati itu ketika ditinggal sama seseorang itu emang semenyakitkan itu. Padahal nggak kurang apapun nggak sih? Misal diputusin pacar, kenapa bisa semenyakitkan itu padahal kita nggak terluka, dalam tanda kutip. Apa yang terluka? Ternyata yang terluka adalah hatinya. Karena kita memasukkan sebagian dari pasangan itu ke dalam hati. Pun sama dengan konsepnya orang tua. Ketika kita dicintai oleh orang tua dan ketika kita mencintai mereka, kita itu memasukkan sebagian dari mereka itu dalam hati kita. Maka kalau ada sesuatu yang mencabut orang tua kita, entah itu dia pergi, entah itu dia akhirnya meninggal, maka ada sebagian dari diri kita yang memang akan ngerasa kosong. Dan bayangin kalau ternyata yang kita masukkan ke dalam hati kita itu banyak banget. Maka ketika dia hilang, yang hilang dari hati kita juga banyak banget. Sebagian dari kita mungkin gak ngerasain cinta orang tua, tapi sebagian dari kita juga ngerasain betapa orang tua itu akhirnya betapa beruntungnya punya orang tua yang mencintai kita sepenuhnya. Maka di saat kita akhirnya kehilangan mereka, kita akhirnya ngerasa kehilangan makna. Kita ngerasa kehilangan energi untuk kembali pulang. Dalam kondisi seperti ini, kita harus kayak gimana? Kita bedah. Yang pertama adalah Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan. Maka teman-teman semuanya, ketika akhirnya seseorang itu dicabut dari kita, atau seseorang itu diambil dari kita, yang paling sering kita sesali adalah bukan hal-hal yang belum kita lakukan. Bukan hal-hal yang udah kita lakukan, tapi seringnya kita itu menyesali hal-hal yang belum kita lakukan. Ketika akhirnya nenekku itu diambil oleh Allah, dalam tanda kutip dipanggil oleh Allah, maka yang paling ku sesali itu bukan karena aku memberikan nenekku makanan apa misal, tapi justru sebaliknya. Kenapa aku akhirnya tidak membelikan lebih banyak lagi? Kenapa dulu aku tidak mengajak ke sini, mengajak ke sana? Maka sama, ketika akhirnya gak ada ayah atau ibu, yang paling kita sesali itu biasanya bukan kata-kata yang sudah pernah terucap, tapi yang biasanya adalah kata-kata yang gak pernah kita ucapkan. Apa teman-teman? Bahwa kita cinta sama orang tua kita. Daripada kita itu mengingat kata-kata yang pernah kita ucapkan, seringkali kita menyesali karena kita gak pernah akhirnya mengungkapkan bahwa kita itu sayang sama orang tua kita. Ketika akhirnya dia benar-benar, atau kita minta maaf sama mereka. Itu adalah kata-kata yang 1 sayang, 2 minta maaf, 3 terima kasih, bisa jadi. Itu adalah 3 kata yang biasanya paling banyak disesali kenapa kita gak pernah ngomong itu semasa mereka hidup. Maka apa yang harus kita lakukan kalau ternyata udah di fase ini, udah di fase dimana waktu itu gak bisa diputar lagi.
Dimana kita udah nggak bisa gali kuburnya untuk dihidupkan kembali. Gimana kalau udah di fase ini? Yang pertama adalah gini, tidak ada luka yang pantas untuk diremehkan oleh seseorang. Dan Rasulullah adalah sosok yang benar-benar akhirnya memberikan gambaran ini terbaik kepada kita. Rasulullah itu pernah bertamu pada suatu rumah ya, di mana rumah itu punya seorang anak kecil. Di mana anak kecil ini punya peliharaan burung kecil, yang burung kecilnya itu mati, meninggal. Dan ketika itu, tahu nggak apa yang dikatakan Rasulullah? Ketika melihat si anak kecil ini nangisin burung kecilnya, maka Rasulullah itu ngajak ngomong, apa yang terjadi pada burung kecil itu? Padahal Rasul tahu kalau itu udah mati maksudnya, paham gak maksudnya? Tapi diajak ngomong agar anak itu bisa bercerita terkait apa burungnya kayak gimana. Tapi Rasul itu nggak bilang bahwa kayak halame burung kayak gitu, toh tak tukar nomornya PT-PTan di pasar misal kayak gitu. Enggak, paham gak maksudnya? Tapi Rasulullah itu benar-benar menghargai setiap kehilangan, karena memang setiap luka itu nggak boleh diremehkan, teman-teman. Bisa jadi sesuatu yang simpel menurut kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa buat orang lain. Bisa jadi buat kita yang nggak punya orang tua yang sesuper itu, kita nggak akan ngerasa betapa menyedihkannya kehilangan orang tua. Bisa jadi buat kita yang tidak pernah punya hubungan baik, kita akhirnya ngerasa ketika teman-teman kita itu menangis sampai sesenggukan ketika akhirnya orang tuanya meninggal itu kayak, alah gitu doang gitu. Kita nggak bisa relate dengan mereka. Maka dalam kondisi ini, ya aku bilang ya, tidak ada yang namanya luka itu yang pantas untuk diremehkan oleh orang lain. Setiap kita itu pasti diuji dengan apa yang paling kita cintai. Dan kalau ternyata yang paling kita cintai itu adalah orang tua kita, maka itu adalah luka yang paling dalam, yang dalam tanda kutip yang diujikan kepada kita dari Allah. Maka dari itu kita nggak boleh mentertawakan orang lain, kita nggak boleh meremehkan masalah orang lain. Maka yang pertama aku bilang kepada teman-teman yang akhirnya udah kehilangan orang tuanya, satu, kita nggak bisa ngembaliin mereka lagi. Kita nggak bisa akhirnya mengembalikan pada fase di mana mereka hidup lagi untuk kita itu bisa ngomong apapun yang belum kita omongin kepada mereka, atau menunjukkan prestasi-prestasi yang akhirnya kita udah raih di fase ini kepada mereka. Maka teman-teman, ketika kata-kata itu nggak bisa diucapkan, kata-kata itu bisa diubah bentuknya menjadi doa. Maka ketika orang tua kita udah meninggal, dia nggak butuh sertifikat penerimaan CPNS yang kita udah capai mungkin. Dia nggak butuh lagi ijazah S1 atau dokter yang udah kita usahain capai mati-matian dalam kehidupan kita. Ketika orang tua kita meninggal, dia nggak butuh lagi ditunjukin foto rumah yang akhirnya udah kita bisa beli dengan cash mungkin, dengan seluruh perjuangan yang kita udah lakukan. Tapi yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang udah dikubur di sana adalah mendoakan mereka. Dan ini gak mudah. Tapi doa adalah kata-kata terbaik yang masih bisa kita ucapkan untuk mereka. Ada 3 hal yang gak akan pernah terputus meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Buat teman-teman yang akhirnya kehilangan ayah, buat teman-teman yang akhirnya kehilangan ibu, ketika selama ini teman-teman meminta kepada Allah untuk dipertemukan lagi, mungkin pada hari ini atau pada Syawal kali ini doanya bisa dirubah. Agar ayah tenang, agar ibu tenang, agar Allah mengampuni ibu, agar Allah mengampuni ayah, agar Allah mengampuni kita. Maka ketika nanti kita udah dikubur juga, kita bisa kumpul lagi sama ibu, kita bisa kumpul lagi sama ayah di surganya Allah. Dan itu masih bisa kita usahakan selama kita masih punya waktu. Dan itu nggak bisa diusahakan sama mereka-mereka yang udah mati. Tapi mereka, ya itu bisa diusahakan oleh kita yang masih hidup. Maka jangan minta mereka dibangkitkan lagi, tapi minta agar
kalau kita mati nanti, kita dimaafkan oleh Allah, orang tua kita dimaafkan oleh Allah, agar kita bisa benar-benar berkumpul dengan mereka di surganya Allah. Maka teman-teman, it's okay to feel miserable, but to think that you are the most miserable person on earth, it is just complaining. Ada satu buku yang aku akhirnya baca, buku karya Ardi Muhammad, ya judulnya adalah What's Wrong About Your Life. Di situ dia menceritakan terkait apa yang salah dengan kehidupan kita. Yang salah dalam kehidupan kita, dari salah satu quote yang akhirnya aku kutip adalah, it's okay to feel miserable. It's okay untuk kita ngerasa sedih. Tapi untuk ngerasa kalau kita adalah orang yang paling sedih sedunia, itu cuman komplain aja. Itu cuman mengeluh aja. Karena nyatanya setiap orang itu punya kesedihannya masing-masing. Bisa jadi kesedihan kita adalah kehilangan orang tua kita. Bisa jadi kesedihan kita adalah kehilangan ibu kita, bapak kita. Tapi bukan berarti orang yang tidak kehilangan ibunya, tidak kehilangan bapaknya, itu nggak punya kesedihan yang lainnya. Dan seperti aku bilang tadi, tidak ada luka yang patut untuk diremehkan. Maka hanya karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan, bukan berarti kita yang paling menderita sedunia ini. Dan bukan berarti mereka juga orang yang paling bahagia sedunia ini. Setiap kita pasti punya hal-hal yang bikin kita miserable. Dan setiap hal yang bikin kita miserable itu tidak boleh diremehkan maksudnya. Tapi harus ditanggapi dengan baik. Maka kalau kamu adalah Nina, saat ortumu wafat, it's okay to feel miserable, tapi nggak oke untuk merasa the most miserable person in the world. Kamu ngerasa kamu adalah orang yang paling berkabung sedunia atau paling sedih sedunia. Maka yang ketiga adalah buka hati. Ada satu kisah, yaitu adalah terkait Ummu Salamah dan Abu Salamah. Mereka berdua ini adalah pasangan di zamannya Rasulullah yang sangat harmonis ya, yang sangat mencintai satu sama lain. Hingga suatu hari Abu Salamah itu meninggal dunia. Dan Ummu Salamah itu nangis karena suaminya pergi. Karena Ummu Salamah itu sayang banget sama Abu Salamah, karena Abu Salamah itu soleh banget, teman-teman. Dan akhirnya di situ Rasulullah itu datang dan menghibur. Dan Rasulullah bilang, semoga Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka di situ Ummu Salamah tuh bilang gini, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Tahu nggak jawabannya apa? Ternyata Rasulullah. Teman-teman, kalau ada pengemis datang ke rumah teman-teman, bawa wadah, bawa kotak kemis, apa ya namanya? Ya itulah wadah buat minta-minta uang ya. Dan di situ ada uang 100.000 banyak gitu, menggembung sampai penuh di mangkoknya. Terus dia minta-minta ke teman-teman. Kira-kira teman-teman ngasih nggak? Ngasih nggak? Kenapa nggak ngasih? Ya masih banyak, paham nggak maksudnya? Masih banyak. Tapi kalau ada pengemis yang datang, dia bahkan nggak punya kotak kemis. Dengan baju dia nggak bawa apapun. Dan dia minta kepada teman-teman, kira-kira kepeluang untuk teman-teman ngasih kepada dia lebih besar nggak dibandingkan yang pertama? Benar. Maka saat Allah ngelihat ada yang penuh di dalam hati kita, untuk ngasih sesuatu yang baru untuk kita, Allah perlu nyabut itu dulu di dalam hati kita. Hal itu perlu dicabut dulu, baru digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka seseorang itu pasti akan diuji dengan apa yang paling dia cintai. Maka ketika kita memasukkan orang tua kita ke dalam hati kita, dan sudah waktunya dia dipanggil oleh Allah, maka saat itu Allah akan mencabutnya dari hati kita. Bukan untuk bikin kita ngerasa miserable tadi, tapi untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka bisa jadi kita berada dalam fasenya Ummu Salamah tadi. Emang siapa yang lebih baik daripada orang tua kita? Maka yakinlah teman-teman, Allah punya jawabannya. Dan andaikan Allah tidak menggantinya dengan makhluk yang lain, bisa jadi Allah menggantinya dengan Allah sendiri. Kenapa Allah cabut? Karena Allah nggak pernah ada di hati kita. Kenapa pacar kita itu diputuskan dari kita? Kenapa pasangan kita itu dicabut dari kita? Kenapa dia akhirnya menjauh daripada kita? Karena Allah nggak pernah punya ruang buat masuk ke dalam hati kita. Maka ditunjukin boroknya apa? Ditunjukin buruknya dia apa? Supaya dia pergi. Emang nyakitin sih. Tapi Allah bilang gantinya aku.
Kamu boleh ngobrol sama aku. Kamu boleh minta apapun sama aku. Kamu boleh curhat apapun sama aku. Maka ketika akhirnya ngelihat kita itu sayang banget sama orang tua kita, bisa jadi Allah cemburu di sana. Karena kita akhirnya lebih bergantung kepada orang tua kita daripada kepada Allah. Maka saat itu, ketika Allah mengambil orang tua kita, bukan karena Allah itu jahat banget sama kita, tapi Allah itu ingin ingat bahwa tempat kamu bergantung adalah aku, Allah. Dan untuk mengisi hati itu baru bisa dilakukan kalau orang tuanya udah diambil. Sebagaimana tadi kita nggak mungkin ngasih pengemis yang di dalam mangkok uangnya itu penuh dengan uang 100 ribuan yang bahkan bisa jadi kita nggak punya. Tapi ketika kita ngelihat dia nggak punya apa-apa, bisa jadi saat itulah peluang untuk kita ngasih itu lebih besar. Maka untuk bisa mendapatkan sesuatu, kita perlu untuk kehilangan sesuatu. Ada satu quote dari film Black Widow yang aku highlight ya. Tahu Black Widow nggak teman-teman? Marvel, Scarlett Johansson ya. Ya, dia itu ada satu part dalam scene itu di mana Scarlett Johansson kecil itu jatuh dan terluka. Ketika dia jatuh dan terluka itu bikin dia nangis, maka orang tuanya datang dan dia bilang kayak gini, pain make you stronger. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang gak membunuhmu membuat kamu jadi lebih kuat. Setiap rasa sakit membuat kamu jadi lebih hebat daripada sebelumnya. Maka saat itu teman-teman, kalau kita tahu ya, ketika Allah ngasih kita sakit bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena karena Allah ingin kita lebih kuat daripada sebelumnya. Karena Allah tahu kita nggak mungkin selamanya bergantung sama orang tua kita. Karena Allah tahu ingin mentransformasi kita menjadi seseorang yang lebih mandiri daripada sebelumnya. Seseorang yang lebih dependable daripada sebelumnya. Yang bisa akhirnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan bisa jadi itu memang prosesnya sangat menyakitkan. Dengan cara mencabut apa yang paling kita sayangi selama ini. Makalah teman-teman, untuk bisa masuk ke bab baru, teman-teman perlu untuk menutup bab yang kali ini. Dapat paham ya? Paham maksudnya? Untuk bisa bertemu dengan karakter-karakter baru di bab yang baru, teman-teman perlu menutup dan mengakhiri chapter yang kali ini. Dan itu memang menyakitkan. Apalagi kalau ternyata chapternya seseru itu. Bisa ditangkap maksudku apa? Oke, kita masuk ke case yang ketiga. Shaul bukan lagi tentang berharap dicintai yang telah mati, tapi tetap mencintai yang telah mati. Terakhir ya teman-teman. Wah, ini sebenarnya kasus yang paling berat yang pengen aku bahas di sini ya teman-teman. Karena gini, kalau yang tadi yang pertama adalah kisah terkait Bagus yang tidak pernah dihargai. Yang kedua adalah kisah terkait Nina yang kehilangan orang tuanya, kehilangan cinta. Maka yang ketiga sebenarnya ini kasus yang paling relate mungkin buat teman-teman yang nggak punya orang tua yang baik. Yaitu dulu orang tua dia menyiksa dia, menganggap dia beban, berharap dia hilang aja dalam dunia ini. Tapi sekarang dia sukses. Dia udah punya segalanya, karirnya melejit, tapi ortunya sakit. Dan dalam kondisi ortunya sakit, ortunya menuntut untuk dia berbakti sama orang tuanya. Sebenarnya ya, ini mau ku bahas kali ini ya, tapi ternyata waktunya tidak memungkinkan teman-teman semuanya. Yaitu adalah terkait orang-orang yang kehilangan stabilitas mental atau mempertaruhkan mentalnya kalau harus pulang kampung. Karena dia harus bertemu dengan orang yang paling menggores luka paling dalam di dalam dirinya. Bagi sebagian orang, lahir dalam keluarga yang menyenangkan itu bisa jadi sesuatu yang gifted atau sesuatu yang diberikan oleh Allah. Tapi bagi sebagian orang, ada yang mereka diuji sejak pertama kali lahir, mereka punya orang tua yang gak baik-baik saja. Nizam dapat orang tua tiri yang sampai ngebunuh dia. Apakah dia pernah minta untuk dilahirkan dalam keluarga yang akhirnya ibunya harus pergi? Atau ibunya harus nggak ada? Nggak pernah. Tapi dia harus lahir dalam kondisi di mana dia punya ibu tiri yang sampai ngebunuh dia. Atau pernah ada satu kasus di mana aku diceritain oleh istriku, ada satu aku nggak ngerti ya, itu sama ibu sambung juga ya, dan anaknya itu masih pakai popok, dan popoknya nggak pernah diganti teman-teman. Popoknya itu nggak pernah diganti hingga suatu hari ketika anaknya itu dibawa ke rumah sakit,
Ketika mau dicopot popoknya itu nggak bisa karena popoknya itu udah melekat sama kulitnya. Salah apa coba dia? Andai kan anak-anak itu bisa memilih, dia pasti memilih orang tua yang baik. Tapi sayangnya banyak banget di antara kita yang kayak gitu. Dia dianggap nggak bermanfaat dalam keluarga, dia dianggap beban sama orang tuanya sendiri. Tapi ketika dia udah jadi lebih baik, ketika dia udah sukses, orang tuanya menuntut bakti. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini? Sayangnya jawabannya harus kita simpan di pertemuan kita selanjutnya. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan teman-teman semuanya. Semoga itu bisa bermanfaat, kisah dari Bagus dan juga Nina tadi. Untuk kisah Randy kita skip dulu. Semoga kita punya kesempatan yang lain untuk bercerita terkait orang tua durhaka mungkin. Yang dalam tanda kutip ya, gimana kita kalau ternyata ada teman kita yang mengalami hal tersebut. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan teman-teman semuanya. Aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mas siap. Terima kasih banyak, jazakallah khair Mas Roni Sama-sama, atas tadi refleksinya ya. Semoga membuat kita nanti kecewa ya. Oh iya, nanti gimana kalau nanti dijawab Instagram ya, kayaknya. nanti mungkin Mas Roni bisa pilih kalau di Instagram ya, kabar gembiranya ya. Oke teman-teman, jadi boleh stay tune di Instagramnya Yuk Ngaji Mas. Instagram Yuk Ngaji Malang. Dan kalau yang tadi belum ada barcode, silakan ini difoto. Jadi itu mumpung masih ingat gitu kan ya. Di Mas Malang akan ada vending. Instagram, nanti ada grupnya sendiri juga, bahkan kalau yang belum ikut boleh ikut. Selanjutnya di Ngaji Malang Ahad ini akan ada rihla dan bakti sedekah atau ikut Kelebihan support. harta. Ya, karena 3 amal yang tak terputus tadi, yang kata Mas Roni, itu yang pertama Amal jariah. bukan amal jariah tapi sedekah jariah. Oh, sedekah ya, jariah. sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat sama doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yang mendoakan. Nah, selanjutnya sudah ada info lagi? Buka puasa. Ya, sudah ya. Buka puasa. Buka puasa. Pakai tiket.
Ya, habis ini kita persiapan buka bersama yang pakai kupon ya. Untuk makan beratnya. Apa? Untuk makan beratnya. Untuk Ya, kecilnya untuk makan beratnya nanti disediakan. Boleh kalau yang belum tahu di sebelah sana. Nah, atau tanya-tanya ya, kalau belum tahu ya nanti nggak tahu pulang gitu kan. Nanti persiapan buka bersama waktu itu kenapa kok dari sini kita akhiri. Ada lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir. Semoga pertemuan kali ini berkah ya, atau kebaikannya bertambah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan berkata di situ. Ya. Pokoknya Udah lagi sama. oh udah sama kita. Udah. Oh